Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Tabi pun, saya Muhammad Iqbal Adin dengan NIM 123460002 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian dan rekan saya Tegar Permadi dengan NIM 123460008 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Saya Royhan Alwan dengan NIM 123460004 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Saya El Zibran Jimmy Palepi dengan NIM 123460005 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Saya Ilyas Arika Farijal dengan NIM 123460007 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Saya Pait Ansa dengan NIM 123460009 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Baik, kami di sini akan memaparkan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana. Let's see. Daniel Bernoulli adalah fisikawan dan matematikawan berkelahiran Groningen, Belanda. Salah satu pemikiran yang penting dalam bidang fisika ialah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Berikut persamaan hukum Bernoulli dan beserta keterangannya. Teorema Torricelli. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian H. Laju yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan Teorema Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Prinsip kerja kincir air. Sebelum melakukan cara kerja, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, untuk selang pendek yang berada di bawah kaleng harus menghadap ke kincir air, yang biasa disebut dengan selang output. Sedangkan selang panjang yang berada di atas kaleng tersebut adalah selang input. Kemudian adalah cara kerja kincir air sederhana. Output yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari dalam kaleng, kemudian sedotan yang berada di belakang kita sebut dengan input. Di bagian output, air keluar dan jatuh, sehingga air dalam kaleng akan berkurang. Air yang berkurang itu akan menyebabkan timbulnya daya hisap yang akan menarik air dari bawah menuju ke dalam kaleng melalui sedotan input. Air yang jatuh akan melewati kincir air yang menyebabkan kincir air berputar, kemudian air akan masuk kembali ke dalam kaleng melalui sedotan input. Kemudian adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat kincir air sederhana. Berikutnya adalah proses pengerjaan.
Kincir air sederhana memiliki keunikan dalam cara mengubah energi angin menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air atau alat lainnya secara ramah lingkungan. Alat dan bahan pun mudah didapatkan. Ada beberapa manfaat untuk kehidupan masyarakat, di antara lain adalah untuk mengairi sawah, pengairan dan irigasi, serta menjadi pompa penyalur air. Adapun kelebihan dan kekurangan kincir air, yang pertama yaitu kelebihan. Konstruksi alat yang sederhana sehingga mudah dibuat. Yang kedua, biaya untuk membuatnya cukup terjangkau. Energi yang dihasilkan dari kincir air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Adapun kekurangan yang dimiliki kincir air berupa harus menggunakan debit air atau arus debit air yang sangat deras dan generator untuk mengalirkan arus listrik. Adapun kelemahan pada kincir air adalah sebagai berikut. Kelemahan yang pertama adalah kincir air mungkin memiliki efisiensi rendah dalam mengkonversi energi air menjadi energi listrik. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu disesuaikan desain kincir air dan teknologi penggeraknya. Dan yang kedua adalah ketergantungan pada air sungai atau curah hujan.